kalau kita berbahagia dan di situ masih ada sesuatu yang lain selain ilahi, itu bisa disebut kebahagiaan, tetapi aku melakukan perjalanan tanpaku. Di sana hatiku bahagia tanpaku. Rembulan itu yang bersembunyi dariku, wajahnya di dalam wajahku tanpaku. Karena dalam derita kekasih jiwaku terbebaskan, deritanya melahirkanku kembali tanpaku. Jangan pernah membuat mengingat aku. Aku akan mengingat tanpaku. Aku telah menjadi tanpa aku. Aku menjadi tanpa aku bahagia. Oh, semoga aku selalu tanpa aku. Semua pintu tertutup untukku. Lalu pintu terbuka karena aku masuk tanpa aku. Hatiku tertawan oleh sang raja. Aku dirantai tanpa aku. Aku telah bebas dari baik dan buruk, dari ketaatan dan pengingkaran tanpa aku. Kalau kita lihat struktur syair ini menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya kita melakukan satu perjalanan dan meyakini bahwa sebenarnya dalam perjalanan spiritual ini perjalanan itu sebenarnya sejak awal adalah suatu pemberian, atau kalau dalam bahasa sufi biasanya diterjemahkan sebagai inayah dan taufik dari ilahi. Nah, oleh karena itu para sufi selalu meyakini bahwa perjalanan spiritual itu dianggap sebagai salah satu pemberian atau gift dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita meyakini seperti ini, tentu kita akan mudah berjalan ya. Jadi selama ini kenapa misalnya kita susah berjalan menuju Tuhan, karena kita selalu mengedepankan bahwa kitalah yang berjalan. Tetapi kalau kita merujuk ke syair Rumi ini yang saya bacakan di Ghazal 128, sebenarnya sejak awal menjelaskan bahwa seluruh perjalanan ini adalah perjalanan tanpa keakuan diri kita, tanpa ego kita, dan semuanya menyerahkan sepenuhnya kepada ilahi. Saya akan bacakan sekali lagi. Aku melakukan perjalanan tanpa aku. Jadi Maulana selalu mengingatkan sejak awal bahwa perjalanan ini akan bisa dianggap sebagai satu perjalanan spiritual kalau memang sejak awal kita diperjalankan, dan itu keyakinan para sufi ya. Dan tentu kalau kita meyakini seperti itu, perjalanan ini akan mudah tentunya. Di sana hatiku bahagia tanpa aku. Nah, ini juga mungkin sesuatu yang sulit untuk dipahami ya. Bagaimana kita mungkin bahagia tanpa aku? Kecuali kita memahami bahwa ada banyak bentuk kebahagiaan, dan kebahagiaan spiritual itu ketika kita merasakan bahwa sebenarnya seluruhnya itu adalah pemberian atau inayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah kita akan merasakan satu bentuk kebahagiaan. Makanya kata Rumi, di sana hatiku bahagia tanpa aku. Jadi mungkin kalau kita berbahagia dan di situ masih ada sesuatu yang lain selain ilahi, itu bisa disebut kebahagiaan, tetapi masih dalam kebahagiaan, entah itu pada level fisik tubuh kita atau pada level masih dalam alam khayal kita ya. Tapi Rumi mengajak kita bagaimana kemudian kita merasakan satu bentuk kebahagiaan, dan kebahagiaan itu adalah menyatu dengan ilahi. Makanya kata Rumi, di sana hatiku bahagia tanpa aku. Rembulan itu yang bersembunyi dariku, wajahnya di dalam wajahku tanpa aku. Nah, ini juga menjelaskan kalau rembulan dalam bahasa sufi itu bisa dimaknai sebagai mursyid ya. Jadi itu takwil dari bulan, sebagaimana kalau kita lihat Rasulullah juga disimbolkan dengan rembulan yang memberikan cahaya. Karena dalam derita kekasih jiwaku terbebaskan. Deritanya melahirkan kembali tanpa aku. Jangan pernah membuatku mengingat aku.
aku akan mengingat tanpa aku. Nah, ini mungkin satu penegasan bahwa yang mengingat dan diingat itu adalah semuanya ilahi. Tapi seluruh bait-bait syair ini dari awal sampai akhir yang menjelaskan bagaimana seseorang sebenarnya punya kemampuan untuk sampai kepada hakikat ilahi. Tentu pada saat itu kebahagiaan yang paling utama adalah kita merasakan satu bentuk kebahagiaan yang tidak lagi berasal dari keakuan kita, ego kita, dan seterusnya, tetapi kebahagiaan itu adalah ketika kita bisa mencicipi, kita menyatu dengan segalanya. Menyatu dengan segalanya itu menunjukkan hati kita meluas, tidak hanya berada di alam materi ini, tapi juga berada di alam ruhania. Terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar di kolom ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.